Pernah kebayang nggak? Cerita kayak Ramayana atau Malin Kundang yang biasanya jadi dongeng pengantar tidur, tiba-tiba muncul di playlist Spotify Anda, nyelip gitu aja di antara lagu-lagu favorit. Nah, ini adalah pembahasan tentang gimana tradisi kuno bisa ketemu sama teknologi modern. Dan percayalah, pertemuan ini bisa mengubah banyak hal. Pertanyaan besarnya kan ini, di tengah kita yang hobinya scroll video-video pendek tanpa henti, gimana caranya supaya warisan leluhur kita ini tetap relevan? Ini bukan soal nyimpen cerita itu di museum digital ya, tapi gimana caranya bikin cerita-cerita itu bener-bener ngobrol lagi sama kita di zaman sekarang. Bayangin deh, di satu sisi kita punya kehangatan cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Mungkin dari kakek nenek kita. Terus di sisi lain, ada kekuatan media digital yang bisa bikin satu konten viral dan menjangkau jutaan orang dalam hitungan detik. Nah, pertanyaannya, apa keduanya ini harus musuhan? Atau jangan-jangan mereka bisa jadi tim yang keren banget? Ini dia nih, tantangan besarnya buat para guru dan dosen. Gimana caranya bikin kisah Sang Kuryang bisa kelihatan sekeren serial Netflix terbaru di mata mahasiswa? Well, sebuah universitas di Indonesia ternyata punya jawaban yang cukup mengejutkan, dan itu melibatkan platform yang mungkin lagi Anda pakai buat dengerin ini. Oke, sekarang mari kita bedah idenya. Universitas Singaperbangsa Karawang atau UNSIKA melakukan sesuatu yang, out of the box banget. Mereka mengubah kelas drama yang biasanya tradisional jadi semacam studio rekaman podcast untuk Spotify. Kunci dari semua ini adalah konsep yang namanya penceritaan digital. Tapi ini bukan sekedar mindahin naskah kuno ke format audio ya, bukan. Bayangin aja ini kayak seorang DJ yang nge-remix lagu lawas. Beatnya baru, soundnya modern, tapi roh dan jiwa dari lagu aslinya tetap dapat. Jadi, selama 15 minggu para mahasiswa ini nggak cuma duduk manis baca naskah. Mereka jadi sutradara, jadi pengisi suara, sekaligus editor audio. Mereka ambil cerita rakyat, diubah jadi naskah drama radio, direkam, mungkin di kamar kosan mereka, terus diedit dan akhirnya dirilis ke seluruh dunia lewat Spotify. Intinya, mereka berubah dari penonton jadi kreator. Nah, pertanyaannya, ide yang kedengarannya seru ini beneran berhasil nggak? Mahasiswanya suka atau malah jadi beban? Yuk, kita biarkan data yang berbicara. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Total 84% mahasiswa bilang proyek ini menarik atau bahkan sangat menarik. Ini bukan cuma angka loh, ini tuh kayak bukti nyata. Kalau mau ngajarin generasi sekarang, ya samperin mereka di dunia mereka. Jangan malah maksa mereka masuk ke dunia kita. Tapi ya, namanya juga hal baru, nggak semuanya mulus-mulus aja. Sekitar 62% mahasiswa merasa ini tergolong mudah, tapi ada 38% yang ngerasa ini cukup menantang. Ini jadi pengingat penting nih, inovasi itu harus dibarengi sama support teknis yang oke, kalau nggak bisa-bisa malah jadi bumerang. Tapi, ada satu angka yang benar-benar bikin kaget. 100%. Ya, Anda nggak salah dengar. Setiap mahasiswa, mau yang ngerasa gampang atau susah, yang jago teknologi atau yang masih gagap, semuanya setuju kalau proyek ini bikin mereka jadi lebih paham materinya. Sulit atau mudah, intinya semua belajar. Ini sih bukti sukses yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan ternyata, ini nggak cuma soal paham materi, tapi juga soal kreativitas. Hampir 80% merasa proyek ini memicu imajinasi mereka. Tiba-tiba, imajinasi mereka nggak dibatasi panggung dan properti lagi. Mau suara langkah kaki di hutan, deru angin di pantai, atau bahkan suara detak jantung yang makin kencang, semua bisa diciptakan. Kanvasnya jadi audio, dan itu tak terbatas. Angka-angka tadi itu keren, tapi cerita di baliknya itu yang benar-benar kena. Dengerin deh kutipan dari salah satu mahasiswa ini. Fokusnya bukan lagi gimana cara ngapalin dialog, tapi udah jadi gimana cara ngerasain emosi karakter ini, terus nyalurinnya cuma lewat suara. Wah, itu level pemahamannya udah beda banget, jauh lebih dalam. Oke, datanya udah jelas ya, proyek ini sukses besar. Tapi pertanyaan yang lebih penting sekarang, kenapa bisa berhasil? Apa sih resep rahasianya? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ternyata ada beberapa kunci suksesnya. Pertama, ini adalah pembelajaran aktif. Mahasiswa nggak cuma nerima materi, tapi mereka bikin materi. Kedua, ada rasa kepemilikan budaya. Ini bukan lagi tugas dari dosen. Ini adalah cerita mereka, budaya mereka, yang mereka ceritakan kembali dengan cara mereka. Selain itu, tentu saja ini mengasah skill digital, kerja sama tim, dan yang paling penting, membangun ikatan yang lebih kuat dengan warisan mereka sendiri. Sekarang, coba kita lihat gambaran besarnya. Kita zoom out sedikit. Kisah dari satu kelas di Karawang ini ternyata ngasih kita gambaran besar tentang masa depan pendidikan, nggak cuma di Indonesia, tapi mungkin juga di seluruh dunia. Ini dia nih, inti dari semuanya. Penceritaan digital itu bukan cuma mainan teknologi baru. Anggap aja dia itu sebuah jembatan super kuat yang nyambungin cerita-cerita kuno yang penuh makna.
ke dunia digital kita yang serba cepat. Jembatan ini yang mastiin barisan budaya kita nggak ketinggalan zaman, tapi malah ikut jalan bareng kita ke masa depan. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 poin penting yang bisa kita bawa pulang. Pertama, teknologi itu bukan musuh tradisi, justru bisa jadi teman terbaiknya. Kedua, pendidikan yang bagus itu yang relevan, yang nyamperin muridnya di tempat mereka biasa nongkrong. Dan yang paling penting, belajar itu jadi jauh lebih ngena kalau materinya nyambung sama siapa diri kita, sama asal-usul kita. Nah, dari semua ini, akhirnya ada satu pertanyaan buat Anda. Coba deh ingat-ingat lagi, cerita dari daerah Anda atau mungkin dongeng yang sering Anda dengar waktu kecil. Kalau sekarang Anda punya mikrofonnya, punya teknologinya, cerita mana yang bakal Anda pilih buat dikasih suara baru? Dan gimana caranya Anda bakal bikin cerita itu didengerin sama seluruh dunia?